Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Lailatul Musyarofah dengan NIM 2124033 dari kelas PAI 3B, mahasiswa INISNU Temanggung. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang pemahaman perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang berlangsung sepanjang hayat, meliputi aspek sosial, kognitif, emosional, dan fisik. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada tubuh peserta didik, meliputi ukuran tubuh, kekuatan otot, koordinasi, serta fungsi organ tubuh. Pada usia sekolah, anak mengalami pertumbuhan tinggi badan, berat badan, serta perkembangan keterampilan motorik kasar seperti berlari dan motorik halus seperti menulis. Kondisi gizi, kesehatan, lingkungan, dan aktivitas fisik mempengaruhi perkembangan ini. Perkembangan fisik menjadi dasar bagi kemampuan anak dalam beraktivitas dan belajar. Yang kedua ada perkembangan kognitif, adalah perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, anak usia sekolah berada dalam tahap operasional konkret, di mana mereka mulai berpikir logis tentang hal-hal yang konkret, tetapi belum mampu berpikir abstrak secara penuh. Perkembangan kognitif mencakup kemampuan berbahasa, perhatian, kreativitas, penalaran, dan pemecahan masalah. Aspek ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena memengaruhi cara anak memahami materi. Yang ketiga ada perkembangan sosial, merujuk pada kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan norma sosial. Anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, berkompetisi secara sehat, serta membangun hubungan dengan teman, guru, dan keluarga. Pada masa ini, anak mulai memahami peran sosial, tanggung jawab, serta belajar disiplin. Yang keempat, perkembangan emosional adalah kemampuan mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat. Anak mulai mampu mengontrol emosi, memahami perasaan sendiri dan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan tekanan atau situasi baru. Pendidikan dan lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada aspek ini. Perkembangan emosional yang baik membantu anak memiliki kepercayaan diri, ketahanan diri, dan kemampuan menghadapi masalah secara sehat. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada faktor internal atau genetik. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan diturunkan secara biologis. Genetik menentukan potensi dasar anak seperti tinggi badan, bentuk fisik, kecerdasan, bakat, serta kondisi kesehatan tertentu. Faktor ini bersifat bawaan dan menjadi fondasi dasar perkembangan anak. Meskipun tidak sepenuhnya menentukan, faktor genetik berperan penting dalam memberikan kapasitas awal bagi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau lingkungan, berasal dari luar diri anak. Lingkungan memiliki pengaruh besar karena dapat mempercepat atau memperlambat perkembangan. Lingkungan mencakup pola asuh keluarga, pendidikan, fasilitas belajar, pergaulan, budaya, status sosial ekonomi, dan kualitas gizi. Kondisi lingkungan yang baik mampu memaksimalkan potensi anak, sementara lingkungan yang kurang mendukung bisa menghambat perkembangan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor keduanya. Perkembangan anak merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Potensi bawaan yang baik akan dapat berkembang maksimal jika didukung lingkungan yang tepat. Sebaliknya, meskipun memiliki potensi genetik tinggi, anak tetap memerlukan stimulasi dan kesempatan agar berkembang optimal. Artinya, perkembangan tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dan interaksi antara keduanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.